sudah waktunya, kamu harus kembali ke sel. Besok jam segini, aku akan menunggumu di sini. Bai Cheng memandang Chen Ping dan berkata dengan suara dingin. Tapi aku tidak ingin kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke lonceng perunggu yang jaraknya ratusan meter. Dengan lambaian tangannya, kilatan cahaya spiritual datang seketika, dan lonceng perunggu itu hancur berkeping-keping, dan tidak ada suara untuk sesaat. Bai Cheng sedikit terkejut saat melihat Chen Ping benar-benar merusak barang-barang di penjara. Semua orang juga kaget, meskipun para tahanan di sini dapat berkelahi satu sama lain, mereka tidak boleh merusak barang-barang di penjara, dan peraturan di penjara harus dipatuhi. Jika sudah waktunya bersantai, Anda harus kembali ke sel. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani melanggar peraturan di penjara. Tapi sekarang, Chen Ping tidak hanya tidak mematuhi peraturan di penjara, dia bahkan menghancurkan lonceng perunggu di penjara. Ini benar-benar melanggar hukum. Saudara Yao Mei memandang Chen Ping dengan wajah khawatir. Bahkan jika Chen Ping kuat, mustahil baginya untuk melawan seluruh penjaga penjara. Bahkan jika dia bisa bertarung dengan penjaga penjara, dia tidak akan mampu melawan seluruh rumah tuan kota dan seluruh kota binatang. Para beku lainnya juga melihatnya dengan kaget, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Beberapa biksu mulai kembali ke sel mereka, sementara yang lain menunggu dengan lambat, ingin melihat apa yang akan terjadi pada Chen Ping. Wow, kamu gila sekali. Kamu tidak berani mematuhi peraturan penjara, dan kamu bahkan merusak bel perunggu. Penjaga ini tingginya 3-4 meter dan beratnya mungkin lebih dari 1000 kilogram. Saat dia berlari ke arahnya begitu cepat, dia sebesar bukit. Setiap kali satu kaki menyentuh tanah, tanah bergetar. Pada saat ini, banyak biksu berdiri di sekitar. Semua orang menahan napas dan menatap. Jantung mereka berdebar kencang. Penjaga penjara diberangkatkan, dan mereka semua menjadi lebih jujur. Penjaga itu meraih Chen Ping, tetapi Chen Ping mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan penjaga itu. Sosok penjaga itu berhenti seketika, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak ingin menyakitimu, jadi jangan urus urusanmu sendiri, keluar dari sini. Chen Ping membuangnya, dan penjaga itu terlempar keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Adegan itu benar-benar sunyi, dan semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Chen Ping akan berani menyerang para penjaga, ini hanyalah pemberontakan melawan Tiangang. Bahkan Bai Cheng pun memasang ekspresi terkejut di matanya. Wah, kamu berani memukul penjaga. Kamu benar-benar berani, kata Bai Cheng pada Chen Ping. Chen Ping hanya tersenyum tipis, lalu perlahan menoleh dan melihat ke dalam kabut putih tidak jauh di belakangnya. Di arah ini, Kapten Zhou memata-matai segalanya. Ketika dia melihat Chen Ping melihat ke arah ini, Kapten Zhou sedikit terkejut. Kedua orang itu saling memandang, seolah-olah mereka bisa melihat satu sama lain. Tapi Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan menoleh ke belakang. Kapten, anak ini melanggar peraturan dan memukuli penjaga kita. Kita tidak boleh membiarkannya, kata seorang penjaga di sebelah Kapten Zhou dengan marah. Perhatikan, waktu pelepasan akan diperpanjang selama 10 menit. Setelah 10 menit, setiap orang harus kembali ke sel, jika tidak mereka akan ditembak tanpa ampun. Ketika penjaga mendengar ini, dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi untuk menyampaikannya. Semua tahanan, dengar, waktu istirahat akan diperpanjang 10 menit, kamu harus kembali ke selmu setelah 10 menit, kalau tidak kamu akan ditembak. Sial, apa yang terjadi? Pembebasannya diperpanjang selama 10 menit, apakah karena anak ini? Latar belakang seperti apa anak ini? Dia mengubah semua peraturan penjara.
Ditembak di belakang anak ini, banyak biksu mulai membicarakan identitas Chen Ping. Audio asli channel Fik Silaturahmi terbuka lebar dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Ping sebenarnya meminta penjara untuk mengubah peraturan. Bahkan Bai Cheng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tindakan Chen Ping tidak hanya tidak akan menarik lebih banyak penjaga, tetapi juga akan memperpanjang waktu pelepasan. Wah, sepertinya ada kekuatan di belakangmu, tapi kamu telah menyinggung orang yang salah. Dalam 10 menit, aku bisa membunuhmu 100 kali. Bai Cheng mengancam Chen Ping. Chen Ping tersenyum. Apakah kamu dari klan naga? Ya, saya dari klan naga. Kamu jenis kucing dan anjing apa? Bai Cheng berkata dengan sikap sombong, kenapa kamu tidak terlihat seperti naga bagiku? Kamu lebih terlihat seperti ular yang menggali tanah. Chen Ping masih memiliki senyuman di wajahnya. Apa katamu? Bai Cheng langsung marah. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat tanduk naga di kepalaku? Kamu berani mengatakan bahwa aku bukan naga. Maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatan kami. Naga. Setelah selesai berbicara, Bai Cheng melompat dan menyerang Chen Ping. Kekosongan berguncang seketika, dan angin berkerut. Chen Ping memandang Bai Cheng yang sedang mengambil tindakan dan merasakan aura di tubuh Bai Cheng, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Kamu sendiri yang berani mengatakan bahwa kamu adalah seekor naga. Kamu sangat kurang ajar. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia juga melompat. Saat tubuh kedua orang itu saling terkait, suara yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian tubuh kedua orang itu berpisah dan berdiri saling membelakangi. Semua orang memperhatikan dengan cermat, tetapi tidak ada yang memperhatikan siapa di antara keduanya yang lebih unggul. Tidak ada orang yang terluka. Chen Ping dan Bai Cheng berbalik dan berdiri saling berhadapan lagi. Chen Ping masih memiliki senyuman di wajahnya, sementara Bai Cheng memiliki ekspresi serius di wajahnya. Astaga, tanduknya hilang. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba menemukan bahwa tanduk naga di kepala Bai Cheng telah hilang. Pada saat ini, semua biksu melihat ke arah Bai Cheng, dan mereka semua terkejut. Bai Cheng juga bingung dengan diskusi para biksu. Dia segera mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Dan benar saja dia menemukan bahwa tanduk naga itu sudah tidak ada lagi. Tanduk naga palsumu tidak terlalu kuat. Chen Ping mengulurkan tangannya, dan yang dia pegang adalah tanduk naga Bai Cheng. Melihat tanduk naga di tangan Chen Ping, wajah Bai Cheng menjadi sangat jelek. Ternyata itu naga palsu, sial. Setelah diintimidasi sekian lama, aku benar-benar mengira dia naga. Ambil tanduk naga palsu dan tempelkan di tandukmu kepala. Ini aku ingin menjadi naga. Banyak biksu yang telah diintimidasi oleh Bai Cheng semuanya tertawa dan menertawakan Bai Cheng. Bahkan Kapten Zhou, yang berada di belakang layar, sedikit terkejut. Sial, Bai Cheng orang ini sebenarnya adalah naga palsu. Kapten Zhou tertipu dan secara keliru mengira bahwa Bai Cheng benar-benar seekor naga. Bagaimana saya mengatakannya? Klan naga adalah eksistensi paling mulia di antara seluruh klan binatang. Merasakan ejekan orang-orang di sekitarnya, wajah Bai Cheng memerah dan dia berteriak dengan keras, "Nak, aku akan membiarkanmu mati." Raungan Bai Cheng seperti auman naga, dan di dalam tubuhnya, darah mulai melonjak dan mendidih, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Ada jejak kekuatan naga di aura kota putih, dan semburan auman naga juga nyata. Sepertinya kamu telah mencapai tahap ular. Kamu memang akan berubah menjadi naga dan menjadi naga yang mulia. Namun, kamu belum dianggap sebagai naga, jadi kamu tidak bisa pamer sebagai naga dan menindas orang lain. Chen Ping memandang Bai Cheng dan berkata, Bai Cheng tidak bisa mendengarkan sama sekali, dan langsung meninju, menyebabkan asap dan debu beterbangan kemana-mana,
dan energi spiritual melonjak. Sejumlah besar pasir dan batu beterbangan menutupi segalanya, dan pada saat yang sama Bai Cheng berubah menjadi wujud aslinya, seekor ular putih sepanjang 100 meter, membuka mulutnya yang berdarah, dan menuju ke arah Chen Ping. Melihat pemandangan ini, semua biksu berkeringat demi Chen Ping. Sosok Bai Cheng sedang terbang di pasir dan bebatuan yang beterbangan, namun dalam sekejap, sosok Bai Cheng menghilang. Ketika asap perlahan menyebar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Bai Cheng sedang berlutut di depan Chen Ping. Tapi Chen Ping masih memiliki senyuman di wajahnya. Mata Bai Cheng penuh dengan ketakutan dan rasa hormat, dan semangat juang yang baru saja hilang telah hilang dari tubuhnya. Pemandangan ini membuat semua biksu tercengang. Mereka semua tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kamu naga asli atau naga emas? Bai Cheng memandang Chen Ping dan bertanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dia. Pada saat ini, hati Bai Cheng dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya. Alasan kenapa dia berlutut di depan Chen Ping bukan karena dia punya niat apapun, tapi karena dia langsung dikejutkan oleh kekuatan naga yang baru saja dikeluarkan Chen Ping. Tekanan itu membuatnya langsung berlutut dan tanpa sadar. Dia baru saja berubah menjadi wujud aslinya, berniat menggunakan jejak energi naga yang terkondensasi dari tubuhnya untuk mengejutkan Chen Ping. Tapi siapa sangka kristal naga tiba-tiba muncul di dada Chen Ping. Audio asli channel Fix Silaturahmi lebih kuat dari energi naga kentalnya meledak. Pada saat itu, Bai Cheng bahkan melihat seekor naga emas berputar-putar di belakang Chen Ping, yang langsung menakuti jejak energi naga yang akhirnya terkondensasi di tubuhnya. Bai Cheng juga berlutut tepat di depan Chen Ping, matanya penuh keterkejutan. Latihan itu tidak mudah. Sekarang kamu telah memadatkan energi naga, kamu pasti tidak jauh dari berubah menjadi naga, hargai itu. Pada saat ini, Chen Ping berkata kepada Bai Cheng dengan nada yang lebih tua. Bai Cheng bersujud di tanah dan berkata dengan tulus, "Murid, saya akan mematuhi ajaran." Hati Bai Cheng berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, karena kata-kata Chen Ping berarti dia tidak akan membunuhnya. Dan jika Anda menyenangkan Chen Ping dan mendapatkan bantuan naga sungguhan, itu akan sangat membantu Anda untuk berubah menjadi naga. Kapten Zhou sedikit mengernyit saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia tidak begitu jelas tentang apa yang baru saja terjadi, dan dia tidak tahu mengapa Bai Cheng tiba-tiba menjadi begitu hormat dan bahkan berlutut di depan Chen Ping. Waktunya telah tiba, semuanya kembali ke sel. Saat ini, seorang penjaga berteriak keras. Setelah mendengar ini, Chen Ping berbalik dan berjalan menuju sel untuk menjelajahi rahasia pohon kuno. Biksu lain juga mengikuti di belakang Chen Ping. Banyak biksu datang dan mengikuti Chen Ping satu demi satu. Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat ini, dia mengikuti setiap langkah Chen Ping, terlihat sombong. Lagi pula, di seluruh penjara, dialah satu-satunya yang bisa mendekati Chen Ping, dan biksu lain akan iri padanya. Bai Cheng terbaring di tanah, menunggu sosok Chen Ping benar-benar menghilang sebelum Bai Cheng berani bangkit perlahan dari tanah. Kakak ipar, apa yang terjadi barusan? Mengapa Bai Cheng tiba-tiba berlutut untukmu? Kembali ke sel, saudara Yao Mei mengikuti Chen Ping dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Dan dia langsung menelepon kakak ipar Chen Ping. Tidak pada awalnya, pria ini curiga bahwa Chen Ping sedang bermain-main dengan saudara perempuannya. Kamu tidak boleh berteriak, siapa kakak iparmu? Chen Ping segera mengingatkan, aku tidak berteriak, kamu adalah kakak iparku, jangan khawatir, jika kakakku tidak mengikutimu setelah kita keluar, aku tidak akan mengenalinya. Sebenarnya cukup baik dan cantik, bermartabat dan murah hati, dan yang paling penting adalah adikku masih gadis muda.
Jika kamu mengambil adikku, itu tidak akan mempengaruhi kamu untuk menemukan wanita lain tidak punya beberapa rekan kultivasi ganda. Kakak Yao Mei ada di sini, saya hanya ingin menjalin hubungan dengan Chen Ping. Bagaimanapun, penampilan Chen Ping sudah cukup untuk membuktikan bahwa Chen Ping bukanlah biksu biasa, dan pasti ada kekuatan di belakangnya. Chen Ping tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengarkan kata-kata saudara laki-laki Yao Mei. Tampaknya saudara laki-laki Yao Mei tidak dipenjara secara tidak adil.